Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ramalan zodiak hari ini, dan langsung saja dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan nanti terakhir untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius. Dan di hadapan teman-teman sudah ada dua deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Dan langsung kita mulai pembahasan ramalan zodiak hari ini. Kita mulai dari teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn terlebih dahulu. Nah, seperti apa untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn? Dari kedua kartu ini memang bisa dikatakan pada hari ini teman-teman Capricorn akan terus merasakan adanya beberapa hal baik yang akan terus terjadi terkait dengan posisi keuangan kamu. Ada beberapa masalah memang yang kamu hadapi terkait dengan posisi pengeluaran kamu, tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal positif yang terus terjadi di dalam kondisi keuangan kamu. Di hari ini kemungkinan besar memang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang positif yang ada di dalam posisi keuangan kamu. Ada beberapa pengeluaran memang, ada beberapa hutang memang yang terjadi, tapi saya rasa kamu juga harus bisa untuk mensyukuri. Karena apa? Walaupun ada beberapa hutang, ada beberapa masalah-masalah finansial yang terjadi, tapi setidaknya kamu juga mampu untuk menyelesaikan semua hal yang ada dengan sebaik mungkin. Dan kemudian dalam usaha ataupun dalam pekerjaan memang juga memiliki dampak dari apa yang terjadi dalam posisi finansial kamu. Harus diakui dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan bagi teman-teman Capricorn sendiri, memang kamu juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan tertentu, masalah-masalah yang muncul. Tapi saya rasa kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur. Kenapa kamu harus selalu bisa untuk bersyukur? Karena dalam situasi yang terjadi pada situasi saat ini, bagi teman-teman Capricorn setidaknya kamu selalu mampu untuk menyelesaikan keadaan yang terjadi dalam usaha, dalam pekerjaan kamu dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal baik dan juga merupakan hal positif yang ada dalam diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian juga memang kamu nggak usah terlalu khawatir dengan apa yang terjadi dalam usaha ataupun di dalam posisi pekerjaan kamu. Karena setidaknya walaupun memang ada beberapa masalah yang muncul, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, tapi saya rasa bagi teman-teman Capricorn, kamu juga masih berada dalam satu fase dan juga berada dalam satu kondisi yang masih mampu untuk mengendalikan emosi kamu dengan baik. Tetapi memang kamu juga harus memperhatikan juga soal kapasitas emosi kamu. Jangan sampai ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan. Karena apa? Ketika terjadi emosi yang terlalu berlebihan, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak begitu bagus yang ada di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh, sehingga kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware terkait dengan hal-hal yang terjadi dalam hal itu. Dan soal rumah tangga di hari ini saya rasa juga kamu tidak terlalu mengalami beberapa kendala, tidak terlalu mengalami beberapa masalah-masalah yang muncul di dalam posisi diri kamu saat ini. Karena ya biar bagaimanapun juga kalau berbicara soal potensi masalah dalam rumah tangga, ada masalah, tapi bersyukur kamu juga masih sangat bisa dan sangat mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan sebaik mungkin. Sehingga dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, kamu harus bisa untuk lebih memahami dengan kapasitas kamu sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga kamu. Bagi yang laki-laki dan bagi yang perempuan, memang kamu juga harus bisa untuk mengayomi supaya apa? Ada situasi yang bisa terkendali di dalam rumah tangga kamu. Dan bagaimana Mas dengan yang belum berumah tangga? Jikalau memang kita berbicara bagi yang belum berumah tangga, ada beberapa masalah-masalah yang terus terjadi. Tapi saya rasa kalau kita berbicara soal masalah-masalah yang muncul, berbicara soal masalah-masalah yang terjadi, setidaknya bagi teman-teman Capricorn, kamu juga masih bisa untuk memiliki kapasitas yang baik gitu loh, untuk menjaga komunikasi kamu. Dan upayakan pada hari ini seharusnya kamu itu bisa, seharusnya kamu itu mampu untuk mengendalikan posisi emosi kamu dengan baik. Karena dengan kau bisa untuk mengendalikan posisi emosi kamu dengan baik, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang positif yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu secara
menyeluruh. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal baik yang harus terus disyukuri bagi teman-teman Capricorn. Dan kemudian selanjutnya kita bacakan untuk teman-teman Aquarius. Nah, seperti apa nih untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius? Sehingga memang dalam posisi kedua kartu ini seperti apa? Di poin pertama, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius, kamu juga harus selalu bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Ada beberapa problem memang yang terjadi, tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti, harus bisa untuk lebih memahami dengan beberapa keadaan-keadaan yang sempurna di dalam hal apapun yang kamu kerjakan saat ini. Kalau kita bicara soal masalah dalam usaha, dalam pekerjaan, teman-teman Aquarius pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan masalah-masalah yang muncul. Ada masalah ini, ada masalah itu yang silih berganti terjadi. Tapi saya rasa kamu di sini juga harus bisa untuk lebih mengerti, harus bisa untuk lebih memahami juga dengan kemampuan kamu. Artinya apa? Jangan terlalu memaksakan. Di hari ini ketika kamu terlalu memaksakan, tentu ini juga nanti akan jadi perkara. Ini nanti juga akan jadi masalah. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius, kamu juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih waspada dengan kapasitas kamu. Ketika memang kamu menyadari ada keterbatasan, ya sudah, jangan terlalu diteruskan. Karena apa? Ketika kamu sadar ada keterbatasan dan terlalu diteruskan, itu juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Jadi ya saya rasa juga kamu harus paham dengan kemampuan dan juga kapasitas kamu. Dan kemudian secara finansial, kalaupun kita berbicara soal posisi finansial, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal baik yang ada di dalam kondisi diri kamu saat ini. Artinya dalam posisi saat ini, soal posisi finansial, kamu juga harus bisa untuk lebih menjaga keadaan yang baik di dalam finansial kamu, sehingga dengan kau bisa untuk menjaga keadaan yang baik di dalam posisi finansial kamu, tentunya juga akan memberikan situasi yang bagus yang akan terjadi di dalam diri kamu secara menyeluruh. Jadi ya apapun yang muncul, apapun yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih paham dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan secara keseluruhan. Jadi ya apapun yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih paham terkait dengan posisi finansial kamu. Dan saya rasa juga kamu nggak boleh terlalu boros di hari ini. Karena apa? Ketika kamu terlalu boros di hari ini, tentu itu juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang bakal terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan bagaimana dengan posisi yang lainnya? Upayakan kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati terkait dengan posisi pengeluaran kamu. Artinya dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih paham terkait dengan posisi pengeluaran kamu. Jangan sampai ada pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan. Karena apa? Ketika terjadi pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak begitu bagus yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya apapun yang kamu rasakan, tentu kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati terkait dengan posisi pengeluaran kamu. Dan kemudian secara posisi hubungan asmara, kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan posisi kehidupan kamu secara hubungan asmara. Artinya dalam keadaan yang muncul saat ini, bagi teman-teman Aquarius, kamu pun juga harus bisa untuk lebih berhati-hati juga terkait dengan emosi-emosi yang muncul. Karena apa? Kalau kita berbicara soal emosi-emosi yang muncul, tentunya juga akan mengakibatkan terjadinya beberapa persoalan-persoalan yang nggak begitu bagus di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Sehingga apa? Di dalam rumah tangga perlu memang untuk mengendalikan emosi-emosi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian bagi yang belum berumah tangga, memang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Soal komunikasi kamu juga harus bisa untuk lebih ditekankan lagi. Jangan sampai ada situasi yang memang komunikasi kamu itu buntu dengan pasangan. Karena ketika ada komunikasi yang buntu dengan pasangan, tentu ini juga akan bisa jadi permasalahan. Dan kemudian zodiak yang berikutnya kita bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces. Nah, seperti apa untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces?
Dari kedua kartu ini memang bagi teman-teman yang memiliki zodiak Pisces, kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang tak terduga. Karena apa? Di hari ini kemungkinan besar memang ada beberapa kemungkinan masalah-masalah tak terduga yang bakal muncul. Sehingga dalam keadaan yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih paham dengan beberapa posisi potensi masalah yang tak terduga, dan upayakan kamu juga harus memiliki tiga hal. Satu, tidak boleh terlalu menyalahkan diri sendiri. Karena apa? Ketika kamu terlalu menyalahkan diri sendiri, tentu itu juga akan bisa untuk memicu terjadinya perkara-perkara yang tidak begitu baik yang ada di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian yang kedua adalah kamu juga usahakan tetap sabar. Walaupun memang juga ada beberapa hal yang cukup membuat kamu emosi dan sebagainya, tapi ya memang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih sabar dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya apapun yang muncul, kamu juga harus bisa untuk punya kesabaran yang tinggi. Dan yang ketiga adalah jangan terlalu gegabah dalam menyelesaikan masalah. Kamu tidak boleh terlalu gegabah untuk menyikapi beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi. Karena ketika kamu terlalu gegabah, pasti ini juga nanti akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang tidak begitu baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Karena ya terlalu gegabah, pasti ini juga nanti akan menimbulkan situasi yang nggak begitu sempurna di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian secara finansial bagaimana? Secara finansial tetap bersyukur kamu di hari ini masih merasakan adanya kecukupan secara posisi finansial kamu, sehingga dalam hal apapun itu kamu juga nggak perlu terlalu takut, nggak perlu terlalu khawatir dengan beberapa situasi yang terjadi. Karena dalam situasi finansial setidaknya bagi teman-teman Pisces masih sangat merasakan situasi yang baik dan juga merasakan situasi yang stabil terkait dengan kondisi finansial kamu, sehingga kau pun juga harus bisa untuk mengendalikan, mengelola posisi yang baik di dalam posisi finansial kamu. Dan kau pun juga nggak perlu terlalu khawatir gitu loh, nggak perlu terlalu takut. Kenapa? Dalam posisi finansial setidaknya kau pun juga masih bisa untuk bertemu dengan hal baik dan juga masih bisa bertemu dengan beberapa hal positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan, sehingga apapun yang kamu rasakan saat ini bagi teman-teman Pisces, kau pun juga terus bisa untuk bertemu dengan hal-hal yang bagus dan juga terus bisa bertemu dengan hal-hal positif yang ada di dalam posisi diri kamu secara keuangan. Dan kemudian secara hubungan asmara bagaimana? Secara hubungan asmara sejauh ini memang juga tanpa ada masalah yang berarti. Memang kalau bisa kita katakan di dalam rumah tangga ada beberapa masalah yang terjadi, itu adalah hal yang normal ya. Itu adalah hal yang wajar yang terjadi di dalam posisi rumah tangga kamu. Tapi ya biar bagaimanapun juga, kamu juga terus bisa untuk menyikapi segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin. Sehingga dalam posisi saat ini kamu juga nggak perlu khawatir, tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang ada secara berlebihan. Dan bagi yang belum berumah tangga, setidaknya pada hari ini bagi teman-teman Pisces masih bisa untuk menyikapi semua permasalahan yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa kamu pun juga nggak perlu ada sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Dan terlepas dari apapun yang muncul, terlepas dari apapun yang terjadi, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Pisces, kamu pun juga terus berada dalam satu fase yang positif dan juga berada dalam satu fase yang baik yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Dan saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiak Pisces, setidaknya kamu di hari ini bisa untuk bernafas lega. Karena apa? Beberapa problematika yang ada di dalam posisi hubungan asmara kamu itu bisa tuntas dan juga bisa terselesaikan dengan sebaik mungkin. Dan saya rasa ini juga merupakan energi yang baik dan juga merupakan energi yang positif yang akan terus bisa didapatkan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Pisces. Dan kemudian zodiak yang berikutnya adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries. Nah, seperti apa nih untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries? Dari kedua kartu ini, memang kalau bisa dikatakan kamu pun juga akan merasakan ya ada beberapa situasi-situasi yang cukup positif yang ada di dalam diri kamu.
Artinya apa? Soal rezeki bagi teman-teman yang memiliki zodiak Aries, kamu juga tidak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena memang kalau bisa kita katakan pada posisi saat ini, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Aries, kamu juga masih bisa untuk bertemu dengan hal-hal yang baik, bertemu dengan beberapa hal positif yang ada dalam posisi apapun itu. Pertama, secara posisi rezeki. Bagi teman-teman yang memiliki zodiak Aries, tidak perlu ada kekhawatiran terkait dengan posisi rezeki kamu. Karena kalau kita lihat di dalam posisi rezeki kamu, setidaknya pada posisi saat ini, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Aries, nggak terlalu mengalami kendala, tidak terlalu mengalami permasalahan-permasalahan yang berarti. Dan kemudian juga dalam situasi penyelesaian masalah, bagi teman-teman Aries, kamu pun juga masih dalam kondisi yang cukup baik gitu loh. Artinya kamu juga masih punya kapasitas yang baik, masih punya kapasitas yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian bagi teman-teman yang memiliki zodiak Aries, jangan terlalu khawatir dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi dalam usaha ataupun di dalam posisi pekerjaan kamu. Karena ketika kamu terlalu khawatir dengan masalah yang terjadi dalam usaha ataupun di dalam posisi pekerjaan kamu, tentu ini juga nanti malah akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak begitu baik. Jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiak Aries, kamu juga harus bisa untuk menyingkirkan kekhawatiran dan juga menyingkirkan ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian di dalam posisi rezeki, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Aries, kamu juga nggak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan. Karena ya apapun yang kamu rasakan pada posisi saat ini, kamu juga masih bisa untuk bertemu dengan hal-hal yang baik gitu loh, masih bisa bertemu dengan beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Sehingga apapun yang terjadi, sebisa mungkin kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dan terus bersyukur dengan beberapa hal baik yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian memang kalau kita berbicara soal rezeki-rezeki yang lainnya, bagi teman-teman Aries, kamu juga masih merasakan adanya beberapa rezeki-rezeki yang lain, sehingga di sini kamu pun juga wajib untuk mensyukuri dengan beberapa hal baik dan juga mensyukuri dengan beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Dan kamu juga nggak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran yang terjadi, karena setidaknya dalam posisi saat ini kamu juga masih berada dalam kondisi yang aman dan juga masih berada dalam kondisi yang baik-baik saja soal rezeki kamu. Dan secara segi perasaan di dalam rumah tangga, memang komunikasi yang baik dua arah antara kamu dengan pasangan itu juga harus diperhatikan. Karena dengan kamu memiliki komunikasi yang baik dua arah dengan pasangan, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang positif yang akan terus terjadi bagi teman-teman yang memiliki zodiak Aries. Jadi ya apapun yang muncul, apapun yang terjadi bagi teman-teman yang memiliki zodiak Aries, kau pun juga harus paham dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi rumah tangga kamu. Sehingga di dalam rumah tangga bisa dikatakan bagi teman-teman Aries, kau pun juga masih berada dalam kondisi yang aman dan juga masih berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Tidak perlu ada sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Tetapi bagi yang belum berumah tangga, sepertinya kau pun juga harus bisa untuk lebih hati-hati dengan beberapa terkadang kesalahpahaman yang muncul. Karena apa? Kesalahpahaman yang terjadi ini juga bisa menimbulkan beberapa keadaan yang kurang begitu bagus yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi ya sebisa mungkin bagi teman-teman Aries, kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian selanjutnya kita bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus. Nah, seperti apa untuk teman-teman Taurus? Dari kedua kartu ini, hal terpenting yang harus diperhatikan bagi teman-teman Taurus adalah kesabaran. Artinya dengan kamu memiliki kesabaran yang tinggi, tentu kamu juga akan bisa mampu untuk keluar dari setiap permasalahan yang ada. Tapi kalau kamu tidak memiliki kesabaran yang baik, tentu ini juga nanti malah akan menimbulkan
beberapa perkara dan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, kamu juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Dan kemudian juga saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, jangan terlalu memaksakan kehendak. Karena seringkali ya ketika kamu terlalu memaksakan kehendak, ini sama saja menimbulkan beberapa problem dan juga menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga apapun yang kamu rasakan saat ini, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti, harus bisa untuk lebih memahami terkait dengan situasi yang kamu kerjakan. Karena kalau kamu tidak waspada, kalau kamu tidak berhati-hati, tentu ini juga nanti akan bisa memunculkan situasi-situasi yang berubah menjadi kesalahan yang terjadi di dalam diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu pun juga harus bisa untuk lebih memahami juga terkait dengan beberapa hal baik yang dapat kamu kerjakan. Memang ada beberapa hal-hal yang bisa memicu emosi inilah, memicu emosi itulah, dan juga ada beberapa emosi-emosi yang lainnya. Tapi saya rasa di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih mengerti juga, harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam diri kamu. Ada beberapa problem iya, tapi di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena walaupun ada beberapa problem yang muncul, tapi setidaknya bagi teman-teman Taurus, kamu pun juga terus bisa untuk bertemu dengan segala hal yang positif yang terus terjadi di dalam diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang berikutnya, emosi kamu juga cukup terkendali dengan baik. Sehingga dengan adanya emosi yang bisa terkendali dengan baik, ini juga akan bisa memicu terjadinya beberapa hal positif yang dirasakan oleh teman-teman Taurus. Dan kemudian secara posisi rezeki, kalau kita berbicara secara posisi rezeki, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, kamu juga nggak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu bingung dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Karena ketika kamu terlalu bingung dengan situasi yang terjadi, justru ini malah nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak begitu bagus yang akan terjadi di dalam kehidupan teman-teman Taurus. Dan soal rezeki pun juga nggak ada masalah gitu loh di hari ini. Artinya apa? Di hari ini kamu juga masih bisa bertemu dengan beberapa hal baik dan juga masih bisa bertemu dengan beberapa hal positif yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi, kalau bisa kita katakan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, kamu juga masih bisa untuk merasakan segala sesuatu yang baik dan juga masih bisa merasakan segala sesuatu yang positif di dalam rezeki kamu. Pengeluaran memang pasti terjadi, tapi di sini kamu juga harus bisa untuk mensyukuri walaupun ada beberapa pengeluaran, tapi kamu juga masih bisa mencegah terjadinya pengeluaran-pengeluaran yang terjadi secara berlebihan. Dan kemudian secara hubungan asmara, memang ada beberapa cekcok, memang ada beberapa kesalahpahaman-kesalahpahaman yang terjadi. Tapi saya rasa di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan. Karena ya biar bagaimanapun juga, kamu juga masih bisa untuk bertemu dengan segala hal baik dan juga masih bertemu dengan segala hal positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Sehingga apapun itu, kamu di dalam rumah tangga masih bisa untuk terus menyikapi segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa perkara inilah, perkara itulah, dan juga beberapa perkara-perkara yang lainnya sudah mulai mampu untuk kamu tuntaskan dengan baik dalam rumah tangga. Dan kemudian bagi yang belum berumah tangga, di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena apa? Bagi yang belum berumah tangga, setidaknya kamu juga masih bisa untuk lebih sabar menghadapi beberapa emosi jiwa yang muncul antara kamu dengan pasangan kamu. Sehingga dalam konteks saat ini, kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena ya terlepas dari apapun yang muncul, terlepas dari apapun yang terjadi, kamu masih bisa untuk bertemu dengan segala hal baik yang dapat kamu rasakan di dalam urusan asmara kamu. Apalagi memang dalam konteks saat ini, kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan segala hal baik dan juga mensyukuri dengan segala hal positif yang ada pada diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian selanjutnya kita bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Nah, seperti apa untuk
teman-teman Gemini. Dari representasi kedua kartu ini ada potensi yang cukup tinggi bagi teman-teman Gemini merasakan keberuntungan, merasakan kebahagiaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga kalau bisa kita katakan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, kamu juga pasti akan bertemu dengan segala sesuatu yang baik, akan bertemu dengan segala sesuatu yang positif. Jadi kalau bisa kita lihat bagi teman-teman Gemini, kamu juga nggak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Jadi ya apapun yang kamu terima, apapun yang kamu rasakan, tentu ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan secara menyeluruh. Dan kemudian bagi teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, kamu juga akan mendapatkan kebahagiaan. Kamu juga akan mendapatkan beberapa situasi yang akan membuat kamu berada dalam satu fase yang harus bisa untuk lebih diperhatikan secara menyeluruh. Artinya dalam konteks saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur gitu loh dengan beberapa hal positif yang ada dalam diri kamu. Sehingga apa, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, kamu juga nggak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Kebahagiaan pasti akan terjadi. Sehingga apa, dalam posisi yang terjadi bagi teman-teman Gemini, kamu juga akan bertemu dengan hal-hal baik dan juga akan bertemu dengan hal-hal positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam sisi rezeki, bagi teman-teman Gemini, kamu nggak terlalu mengalami problem, kamu juga tidak terlalu mengalami beberapa masalah-masalah yang terjadi. Setidaknya walaupun di hari ini ada beberapa masalah, tapi setidaknya zodiak Gemini pun juga masih punya kapasitas, masih punya kemampuan yang bagus. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Dan kemudian dalam konteks yang lainnya, kamu pun juga harus bersyukur gitu loh. Karena ya biar bagaimanapun juga, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, kamu juga terus bisa untuk bertemu dengan hal-hal yang baik. Kamu terus bisa bertemu dengan beberapa hal yang positif. Jadi, kamu juga nggak perlu ada kecemasan dan juga tidak perlu ada kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Jadi ya saya rasa itu juga merupakan energi yang bagus dan juga merupakan energi yang positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi apapun yang kamu terima, apapun yang kamu rasakan, tentu ini juga merupakan hal yang luar biasa di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian bagi teman-teman Gemini, kamu juga tidak terlalu gegabah gitu loh. Artinya apa? Dengan kamu tidak terlalu gegabah, tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase yang bagus dan juga akan memberikan satu fase yang positif yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya biar bagaimanapun juga bagi teman-teman Gemini, kamu juga akan terus bertemu dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa lancar di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian soal rezeki, Gemini nggak ada masalah. Di hari ini kamu masih merasakan betul adanya beberapa rezeki-rezeki yang baik, masih merasakan betul adanya beberapa rezeki yang lancar. Jadi kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan terkait dengan posisi pengeluaran kamu. Dan soal rumah tangga, bagi teman-teman Gemini, kamu masih berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalau kita berbicara soal cekcok, kamu juga bisa untuk memahami beberapa cekcok-cekcok yang muncul. Tetapi ya biar bagaimanapun juga, kamu harus bisa untuk lebih mengerti juga, bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan. Sehingga apa? Dalam posisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan hal-hal yang bagus dan juga bersyukur dengan beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan apapun itu jangan terlalu khawatir, apapun itu jangan terlalu cemas dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan, karena biar bagaimanapun itu bagi teman-teman Gemini, kamu masih bisa untuk bertemu dengan hal baik dan juga masih bisa bertemu dengan beberapa hal positif yang ada dalam diri kamu secara menyeluruh. Dan soal rumah tangga cukup aman-aman saja, dan bagi yang belum berumah tangga memang ada beberapa cekcok yang harus diperhatikan, tapi kamu juga nggak perlu terlalu membesar-besarkan masalah-masalah yang ada di dalam posisi hubungan asmara kamu. Dan kemudian selanjutnya kita bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer. Nah, seperti apa untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer? Bagi teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, ada permasalahan, iya, memang betul. Kamu pun juga secara personal merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan
permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul. Dan kemudian di sini saya juga wanti-wanti betul bagi teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, jangan terburu-buru. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Karena apa? Ketika kamu terlalu terburu-buru, ketika kamu terlalu tergesa-gesa, pasti ini juga nanti akan menimbulkan beberapa keadaan-keadaan yang kurang begitu baik. Jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, kamu juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih paham dengan beberapa kondisi yang ada di dalam diri kamu. Dan kemudian kamu juga tidak boleh terlalu emosional di hari ini. Bagi teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, tidak boleh terlalu emosional. Karena apa? Ketika kamu terlalu emosional, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang nggak begitu bagus yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga ya dalam hal apapun itu, bagi teman-teman Cancer, kamu juga harus bisa untuk lebih menjaga stabilitas di dalam posisi emosi kamu. Karena emosi yang negatif itu akan memunculkan keadaan-keadaan yang kurang baik yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya secara finansial, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, tetap bersyukur dengan posisi finansial yang ada dalam diri kamu. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara posisi finansial, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Kenapa? Karena dalam posisi finansial, bagi teman-teman Cancer juga masih bisa untuk merasakan adanya keadaan yang cukup stabil. Memang kamu juga menyadari ada pengeluaran inilah, ada pengeluaran itulah, dan juga ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Tapi saya rasa kamu pun juga semakin kesini seharusnya bisa untuk lebih semakin paham dengan beberapa hal baik dan juga semakin mengerti dengan beberapa hal positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan saya rasa pada situasi berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih selektif lagi terkait dengan posisi yang ada dalam finansial kamu. Sehingga dengan kamu bisa untuk lebih selektif, saya rasa kamu pun juga akan bisa berhasil untuk menemukan segala sesuatu yang baik, yang sempurna di dalam posisi diri kamu secara keuangan. Dan kemudian secara hubungan asmara pada hari ini, bagi teman-teman Cancer pun juga tidak terlalu mengalami kendala-kendala yang berarti. Ya memang di dalam rumah tangga pasti ada beberapa masalah-masalah yang muncul, pasti ada beberapa perkara-perkara yang terjadi. Tapi saya rasa kamu pun juga di sini harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena apa? Walaupun memang ada beberapa masalah-masalah yang muncul, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, tapi saya rasa bagi teman-teman Cancer juga selalu mampu untuk tetap menyikapi permasalahan yang terjadi dengan sebaik mungkin. Dan saya rasa juga memang dalam rumah tangga, bagi teman-teman Cancer juga tidak terlalu memperkarakan, tidak terlalu mempermasalahkan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Sehingga dalam hal apapun itu, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti juga dengan beberapa hal baik yang terjadi pada diri kamu. Dan bagi yang belum berumah tangga, saya rasa ya memang ada beberapa cekcok-cekcok yang muncul. Tetapi walaupun memang ada beberapa cekcok-cekcok yang muncul, tapi di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Terlepas dari beberapa kesalahpahaman yang muncul, tapi kamu dalam situasi saat ini masih bisa untuk tetap menyikapi dan juga menyelesaikan situasi yang ada dengan cukup baik. Dan bahkan dalam situasi yang terjadi berikutnya, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan hal-hal positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Tidak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada kecemasan-kecemasan yang terlalu berlebih. Karena ya terlepas dari apapun itu, kamu juga masih bisa untuk merasakan adanya energi yang positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya biar bagaimanapun itu, Cancer juga masih merasakan adanya beberapa energi positif yang ada di dalam diri kamu saat ini. Dan kemudian selanjutnya kita bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo.
Bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo, secara posisi usaha ataupun secara posisi pekerjaan, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo, kamu juga masih bisa berada dalam kondisi yang cukup baik ya. Ada beberapa problematika yang muncul, iya, memang betul kamu juga merasakan adanya beberapa problematika yang muncul. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi. Tetapi di sini kamu juga harus bisa bersyukur. Karena apa? Sesulit apapun masalah yang dihadapi oleh teman-teman yang memiliki zodiak Leo, setidaknya kamu juga semakin mampu dan juga semakin bisa untuk menyelesaikan keadaan yang terjadi dengan sebaik mungkin. Jadi emang kalau bisa dikatakan ada kesulitan, ya pasti di hari ini teman-teman Leo juga merasakan ada beberapa kesulitan-kesulitan yang muncul. Ada kesulitan inilah, kesulitan itulah, dan juga ada beberapa kesulitan-kesulitan yang lainnya. Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo, tetap bersyukur sekalipun memang ada kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tapi bagi Leo sendiri secara personal kamu juga masih bisa dan juga masih mampu untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Tapi ingat, pada hari ini bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo, kamu juga tidak boleh ada keegoisan yang terlalu berlebihan. Karena apa? Ketika terjadi keegoisan yang terlalu berlebihan, tentu ini juga nanti malah akan menjadi batu sandungan tersendiri bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo. Dan di hari ini emang kamu juga harus bisa untuk kendalikan emosi. Hati-hati dengan beberapa emosi-emosi yang bisa saja muncul dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi ya saya rasa dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati dengan orang-orang yang ada di dekat kamu secara tiba-tiba. Karena apa? Dia pasti punya maksud dan tujuannya sendiri. Nah, oleh karena itu di sini kamu juga harus betul-betul hati-hati dengan situasi tersebut. Dan kemudian dalam keadaan yang terjadi berikutnya, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo secara posisi finansial, memang kalau bisa kita katakan secara posisi finansial, kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal baik yang ada di dalam kondisi diri kamu. Melihat perkara-perkara yang terjadi, iya, memang betul kamu pun juga secara personal masih merasakan ada beberapa perkara-perkara yang bagus yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Sehingga apa? Dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga masih bisa untuk bertemu dengan beberapa hal yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian juga memang dalam situasi saat ini finansial teman-teman Leo pun juga cukup stabil gitu loh. Walaupun memang juga terlepas dari beberapa perkara-perkara yang muncul, tapi setidaknya kamu juga masih bisa untuk menjaga stabilitas di dalam posisi keuangan kamu. Nah, saya rasa ini juga merupakan salah satu habit yang baik gitu loh. Ketika kamu bisa untuk lebih mengendalikan posisi pengeluaran kamu dalam finansial kamu. Apalagi emang juga dalam situasi saat ini yang apa-apa serba mahal, terlalu banyak pengeluaran-pengeluaran yang terjadi, ini juga sangat bermanfaat sekali bagi diri kamu. Dan kemudian secara hubungan asmara di dalam rumah tangga tidak terlalu banyak masalah. Artinya dalam posisi saat ini bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo, kamu juga secara personal dalam rumah tangga tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa masalah-masalah yang kamu rasakan. Sehingga dalam situasi yang terjadi, setidaknya bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo, kamu juga berada dalam satu fase yang harus bisa untuk lebih mengerti dan juga lebih memahami juga dengan keadaan yang kamu rasakan. Termasuk pada posisi saat ini bagi yang belum berumah tangga, kamu juga harus mampu untuk menjaga supaya tidak ada masalah-masalah yang terlalu berlebihan. Dan kemudian zodiak yang berikutnya adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo. Dari kedua kartu ini, bagi teman-teman Virgo, bersyukur kamu terus memiliki energi yang cukup baik dan juga terus memiliki energi yang cukup positif. Ada beberapa problem, iya, memang betul. Secara personal, kamu juga merasakan ada beberapa problem yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi saya rasa kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Kenapa? Karena bagi teman-teman yang memiliki zodiak Virgo, ada energi yang baik. Kalau bicara soal masalah pada hari ini, bagi teman-teman Virgo pun juga masih merasakan
ada beberapa masalah-masalah yang terjadi, ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi saya rasa di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga terkait dengan hal-hal yang bisa kamu kerjakan hari ini. Artinya kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul, karena ya biar bagaimanapun kamu sampai dengan detik ini masih punya kapasitas dan juga kemampuan yang baik untuk menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak perlu terlalu ada kekhawatiran, tidak perlu terlalu ada kecemasan yang terjadi secara berlebihan. Kenapa? Karena dalam posisi yang terjadi saat ini, kamu juga masih bisa untuk berada dalam satu keadaan yang bagus dan juga berada dalam satu keadaan yang cukup positif. Sehingga apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu terima saat ini, kamu juga masih bisa untuk bertemu dengan kebaikan-kebaikan yang sangat sempurna di dalam diri kamu. Dan kamu juga jangan ceroboh dengan kesalahan yang kemarin. Artinya apa? Ketika kemarin salah ya sudah, jangan diulangi kembali. Karena terlalu sering mengulangi kesalahan yang terjadi, ini justru malah akan memunculkan beberapa keadaan yang kurang baik yang akan dirasakan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Virgo. Dan kemudian secara sisi finansial, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Virgo, secara finansial kamu harus bisa untuk lebih bersyukur ya. Karena kalau kita lihat secara keseimbangan finansial, kamu pun juga masih berada dalam satu fase yang cukup baik ya. Sehingga dalam situasi saat ini seharusnya kamu juga masih bisa mampu untuk menjaga kesehatan finansial kamu. Dan upayakan kamu juga jangan terlalu boros gitu loh terkait dengan posisi finansial kamu. Karena apa? Kalau kita lihat secara posisi yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih aware terkait dengan keadaan pengeluaran kamu. Jangan sampai ada keteledoran yang muncul. Karena apa? Ketika ada keteledoran yang muncul, pasti ini juga akan bisa memicu terjadinya keadaan yang kurang baik. Nah, oleh karena itu di sini kamu juga harus bisa fokus pada segala sesuatu yang kamu rasa baik di dalam diri kamu. Apalagi memang ketika ada beberapa keadaan-keadaan yang mungkin menguras emosi, mungkin bagi teman-teman Virgo, kamu harus cross check dulu apakah hal ini akan memicu emosi secara berlebihan ataukah hanya untuk emosi sesaat saja. Karena juga kamu harus paham betul mana emosi sesaat dan mana emosi yang terlalu berlebihan. Dan soal finansial saya rasa di hari ini nggak ada masalah ya. Bagi teman-teman Virgo, kamu pun juga secara personal masih merasakan adanya beberapa hal yang cukup baik terkait dengan posisi finansial kamu. Sehingga memang kalau bisa dikatakan kamu juga jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas terkait dengan posisi finansial kamu. Karena memang kalau bisa kita katakan kamu dalam posisi saat ini masih berada dalam kondisi yang aman dan juga masih berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi ya saya rasa itu juga merupakan energi yang bagus yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian juga dalam situasi yang terjadi berikutnya, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Virgo, nggak usah terlalu ada hal-hal yang harus dipikirkan berlebihan. Karena ya memang dalam situasi saat ini merasa terkadang overthinking itu merupakan hal yang wajar. Tapi upayakan bagi teman-teman Virgo, kamu di hari ini juga harus bisa untuk mengendalikan overthinking kamu. Jangan sampai ada beberapa situasi yang negatif yang nantinya malah bisa merugikan bagi teman-teman Virgo. Dan soal rumah tangga, bagi yang belum berumah tangga, upayakan tanamkan kejujuran. Tanamkan situasi-situasi yang baik yang ada di dalam diri kamu. Karena dengan kau bisa untuk menanamkan situasi yang baik yang ada dalam diri kamu, maka tentu saja ini juga akan memberikan satu hal yang positif yang akan bisa didapatkan oleh teman-teman Virgo. Dan dalam rumah tangga, Virgo pun juga nggak terlalu banyak cekcok, tidak terlalu banyak masalah-masalah yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Dan kemudian bagi yang belum berumah tangga, bagi teman-teman Virgo, setidaknya kamu juga masih bisa berada dalam situasi yang cukup positif pada hari ini. Dan kemudian selanjutnya kita bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra. Ada kekhawatiran atau ada ketakutan yang terjadi, saya rasa itu juga merupakan hal yang normal ya, merupakan hal yang wajar yang bisa diterima dan juga didapatkan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Libra. Tapi saya rasa di sini teman-teman Libra pun juga harus bisa untuk lebih mengevaluasi beberapa kesalahan-kesalahan yang muncul terkait dengan situasi yang dirasakan oleh teman-teman Libra. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana bisa
bagi teman-teman Libra ini menyelesaikan semua masalah sendirian, sedangkan masalah itu juga cukup banyak dan cukup besar gitu loh di dalam posisi diri kamu. Sehingga saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Libra, terkait dengan beberapa situasi-situasi yang tidak terlalu mengenakkan, kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan situasi dan juga kualitas kehidupan kamu saat ini. Apakah kualitas ibadah kamu bagus sehingga akan menghasilkan hal yang baik, ataukah sebaliknya? Sehingga saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih bermuhasabah diri. Dan kemudian soal usaha dan juga pekerjaan, sebenarnya nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan, karena setidaknya dalam kondisi saat ini bagi teman-teman yang memiliki zodiak Libra masih punya kemampuan, masih punya kapasitas yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Dan kemudian soal finansial, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Libra, secara posisi finansial tidak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada permasalahan-permasalahan yang harus dipermasalahkan secara berlebihan, karena dalam situasi saat ini kamu juga masih bisa untuk bertemu dengan hal-hal yang baik dan juga masih bisa bertemu dengan beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu. Dan ingat, kamu juga dalam situasi finansial yang cukup stabil, walaupun memang juga ada beberapa kemungkinan pengeluaran-pengeluaran yang muncul, tapi bagi teman-teman Libra tetap bisa merasakan adanya beberapa hal baik yang ada di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Dan soal hubungan asmara di dalam rumah tangga memang masih fine-fine aja, masih baik-baik saja, tidak perlu ada sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Dan kemudian bagi yang belum berumah tangga, emang kamu juga harus bisa untuk menjaga pola komunikasi kamu. Karena apa? Dengan pola komunikasi yang baik tentu ini juga akan menghadirkan situasi yang positif bagi teman-teman yang memiliki zodiak Libra. Dan kemudian selanjutnya kita bacakan untuk teman-teman Scorpio. Dari kedua kartu ini memang bisa dikatakan bagi teman-teman Scorpio, kamu juga berada dalam situasi yang cukup melelahkan. Jujur, dalam situasi saat ini, bagi teman-teman Scorpio, kamu juga merasakan betul adanya beberapa situasi yang cukup melelahkan. Tapi di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir, walaupun ada beberapa situasi yang melelahkan. Tapi di sini kamu juga masih mampu untuk terus mengupayakan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi. Ya, memang juga jujur pada posisi di hari ini teman-teman Scorpio pun juga cukup capek gitu loh, cukup lelah dengan segala situasi yang terjadi. Tapi yang terpenting adalah kamu juga wajib untuk tetap bersyukur dengan segala hal positif yang ada dalam diri kamu. Dan kemudian bagi teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio, kamu juga bisa untuk terus merasakan adanya beberapa keajaiban yang terjadi. Memang kalau bisa dikatakan kamu juga nggak pernah sangka gitu loh, ada kehidupan yang sehebat ini, ada kehidupan yang ajaib ini. Artinya kamu juga mampu untuk bangkit dan juga mengevaluasi kesalahan yang ada, sehingga kamu juga tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian juga dalam posisi yang berikutnya, bagi teman-teman Scorpio, kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa orang yang sepertinya emang juga memandang rendah kamu. Karena dalam situasi saat ini yang terpenting adalah kamu tuh bisa untuk menunjukkan segala kemampuan dan juga menunjukkan segala kapasitas yang baik yang dapat kau miliki. Dan kemudian juga soal rezeki, kamu juga tidak terlalu mengalami masalah, tidak terlalu mengalami perkara-perkara yang cukup berarti, karena setidaknya kamu juga masih berada dalam posisi yang baik dan juga masih berada dalam posisi yang positif terkait dengan apapun itu. Dan saya rasa juga memang dalam posisi yang terjadi secara keseluruhan bagi teman-teman Scorpio, kamu juga bisa untuk menyikapi segala sesuatu dengan baik, termasuk dalam hubungan asmara kamu di hari ini juga tidak terlalu banyak masalah-masalah yang harus disingkirkan, karena semua juga dalam kondisi yang baik dan juga bisa berada dalam suatu posisi yang masih aman-aman saja. Dan kemudian selanjutnya kita bacakan untuk teman-teman Sagittarius. Nah, seperti apa? Untuk teman-teman Sagittarius, saya rasa kamu di posisi saat ini juga sudah mulai bisa untuk menyesuaikan dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Memang kalau kita berbicara soal masalah, bagi teman-teman Sagittarius pun juga secara personal, kamu juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan
masalah-masalah yang terjadi. Tapi saya rasa bagi teman-teman Sagittarius, kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan, karena ya walaupun ada beberapa masalah-masalah yang rumit, ada beberapa masalah-masalah yang sulit, tapi kamu juga masih tetap mampu untuk menyelesaikan situasi-situasi yang ada dengan sebaik mungkin. Dan kemudian dalam posisi yang berikutnya, bagi teman-teman Sagittarius, kamu juga nggak terlalu gegabah. Artinya dengan kamu tidak terlalu gegabah, tentunya juga akan menimbulkan beberapa situasi yang bagus yang akan terjadi di dalam diri kamu. Dan kamu pun juga sudah bisa menyesuaikan diri, sehingga satu persatu masalah-masalah yang muncul, satu persatu masalah-masalah yang terjadi, bisa pelan-pelan kamu selesaikan dan juga bisa pelan-pelan untuk kamu tuntaskan dengan sebaik mungkin. Dan soal rezeki, bagi teman-teman Sagittarius, tidak terlalu banyak masalah, tidak terlalu banyak persoalan-persoalan yang harus dikhawatirkan. Karena apa? Sekalipun memang dalam usaha, dalam pekerjaan, dan bahkan dalam kondisi finansial ada beberapa masalah-masalah yang muncul, tapi saya rasa itu juga merupakan sesuatu yang masih bisa untuk diantisipasi sebelumnya. Dan kemudian kamu juga jangan terlalu emosional ketika menghadapi beberapa omongan-omongan yang kurang baik, yang kurang mengenakkan telinga. Artinya di sini kamu pun juga harus bisa bersyukur, masih bisa untuk menyukupi segala sesuatu yang terjadi pada diri kamu dalam situasi saat ini. Dan kemudian di dalam posisi yang terjadi berikutnya, soal kedewasaan dalam rumah tangga, bagi teman-teman Sagittarius pun juga sangat memiliki sisi kedewasaan yang terjadi di dalam rumah tangga kamu. Jadi ya salah satu juga merupakan hal baik dan juga merupakan hal yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Dan bahkan di situasi hubungan asmara pun juga bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius, kamu juga masih bisa untuk bertemu dengan beberapa hal baik yang ada di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Dan bagi yang belum berumah tangga, memang itu juga harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi terkait dengan hal-hal yang terlalu menyepelekan segala situasi yang terjadi. Sehingga saya rasa dalam situasi saat ini kurang lebih seperti ini bagi teman-teman Sagittarius. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.